beragama dan kepercayaan masing-masing. Masih maaf ya, Bu. Ya, di sini pembelajaran kita pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang teks prosedur. Di sini siapa yang sudah tahu tentang teks prosedur? Bisa menjawab? Sudah tahu Ibu? Oke, sudah begitu Ibu akan membacakan tentang teks prosedur. Pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah atau tata cara untuk melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberikan petunjuk yang jelas dan rinci sehingga pembaca dapat mengikuti langkah-langkah tersebut dengan benar mencapai hasil yang diinginkan. Oke, langsung saja kita masuk. Di sini ada beberapa struktur teks prosedur. Secara umum, teks prosedur memiliki struktur sebagai berikut. Yang satu, tujuan. Tujuannya itu untuk menjelaskan apa yang dicapai dari kegiatan tersebut. Yang keduanya itu bahan dan alat. Mencantumkan semua bahan dan alat untuk diperlukan. Yang ketiga itu langkah-langkah. Langkah-langkah itu merupakan bagian inti yang berisi urutan tindakan yang harus dilakukan oleh seorang siswa. Oke, di sini juga ada beberapa contoh ciri-ciri teks prosedur. Ada yang sudah tahu tentang ciri-ciri teks prosedur atau belum? Belum ya, Bu. Oke, sudah kalau begitu Ibu akan menjelaskan ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama, terdapat langkah-langkah dalam pembuatan seperti macam di sini contohnya seperti pembuatan nasi goreng begitu. Nah, kita masak begitu. Yang pertama tuh kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan itu seperti kompor, ya, minyak goreng, kuali, nasi. Habis itu bumbu-bumbunya bawang dan sebagainya, garam, veci dan sebagainya. Terus yang pertama kita harus bakar kompornya dulu ya, dengan itu cara-cara langkah-langkah untuk harus menyelesaikan suatu permasalahan seperti goreng nasi dulu. Ya, Bu. Ya. Yang kedua, di sini ada beberapa ciri-ciri. Jadi yang pertama tuh teks prosedur sederhana. Yang kedua tuh teks prosedur. Oke. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama tuh menggunakan kalimat perintah atau instruksi. Yang kedua tuh terdapat langkah-langkah. Langkah-langkah dalam pembuatan nasi goreng begitu. Seperti ya dalam pembuatan nasi goreng itu kita harus persiapkan alat dan bahan. Yang kedua tuh biasakan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca. Tujuan dari teks prosedur ini, yang pertama menyatakan tujuan dari proses pembuatan nasi goreng. Yang kedua tuh langkah-langkah atau urutan yang benar dalam pembuatan nasi goreng. Yang ketiga, langsung saja kita masuk ke metode. Di sini dalam teks prosedur itu ada beberapa metode. Yang pertama tuh metode ceramah. Metode ceramah itu seperti memberikan penjelasan tentang pengertian dari teks prosedur. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi itu seperti mengidentifikasi contoh teks atau menganalisis struktur teks. Yang ketiga tuh metode
meja yang baik dan benar. Alat dan bahan: kain bersih atau lap, pembersih meja, yaitu produk pembersih atau campur air dan sabun. Yang ketiga, sapu atau penyedot debu. Yang keempat, air bersih. Berikut ada langkah-langkah yang pertama, persiapan alat dan bahan. Siapkan kain bersih, pembersih meja dan air. Yang kedua, kosongkan meja. Yang ketiga, bersihkan debu. Gunakan sapu atau penyedot debu untuk membersihkan debu yang menempel di permukaan meja dan area sekitarnya. Yang keempat, semprot pembersihan. Semprot pembersih meja secara merata di seluruh permukaan meja. Jika menggunakan campuran air dan sabun, basahi kain dengan campuran tersebut. Yang kelima, lap meja. Gunakan kain bersih untuk mengelap meja. Pastikan untuk menggosok area yang kotor atau bercak hingga bersih. Yang keenam, bilas kain. Yang ketujuh, keringkan meja. Yang kedelapan, susun kembali barang. Yang kelima, cek kembali. Itu saja presentasi dari kami, Ibu. Bisa diakhiri presentasinya, silakan duduk. Sekian presentasi dari kami. Oke, baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang teks prosedur, contoh cara membersihkan meja yang baik dan benar. Cara membersihkan meja yang baik dan benar adalah: yang pertama, kita harus siapkan air yang bersih. Untuk sebelum kita melap meja tuh setidaknya kita sudah punya meja dulu, baru kita melap meja itu. Jadi kita harus persiapkan kain, sabun cuci, bila perlu juga air hangat untuk melap meja tuh. Karena meja kan banyak debu toh. Ya, betul. Itu saja. Sebelum Ibu mengakhiri materi kita pada siang hari ini, Ibu akan memberikan tugas individu. Ya, Bu. Di sini Ibu akan kasih topik. Yang pertama tuh kalian mendeskripsikan tentang apa saja dari, maksudnya yang kamu lihat tentang apa itu kamu deskripsi dalam teks prosedur begitu. Deskripsi tentang apa? Meja kah, apa kipas angin kah, ruangan gelas kah, dari kamu saja yang penting deskripsi. Iya, Besok Ibu masuk, kalian sudah kumpul ya. Iya, Bu. Di sini Ibu akan berikan kesimpulan sedikit tentang teks prosedur sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Kesimpulan tentang teks prosedur, Ibu akan menjelaskan. Teks prosedur itu memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Mengikuti langkah-langkah tertentu, kita dapat melakukan aktivitas kita dengan lebih baik dan efektif sesuai dengan teks prosedur yang dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti memasak, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Itu saja pembelajaran hari ini tentang teks prosedur. Ibu akan menutup pembelajaran kita dengan satu orang Ibu minta untuk pimpin doa. Helga, mari. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada